Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada suaranya. Apa sudah ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu, cek. Oke, gimana? Sudah ada suaranya? Oke, kita karena tadi kesalahan teknis tidak ada suara, kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudahu ila yaumin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali dawet yang menjumpai pelungguh sami melalui online fanpage LTN-NU Lombok Tengah dan juga disiarkan oleh radio-radio lokal. Terima kasih kepada semuanya. Semoga yang berpartisipasi dalam suatu kebaikan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala sebesar orang yang melakukan kebaikan tersebut. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kunjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan semua sahabat kita, keluarga kita, kerabat kita mendapatkan syafaat dari baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang membedakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat Nabi yang lain kelak di hari kiamat, ketika kita berkumpul di padang mahsyar, umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW, maka yang membedakan kita dari umat-umat yang lain adalah cahaya wajah kita, cahaya anggota tubuh kita yang merupakan anggota wudhu, merupakan bekas air wudhu kita. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui membedakan kami umatmu dengan umat-umat Nabi yang lain ketika kami nanti akan kumpul di padang mahsyar? Maka Rasul menjawab dengan pertanyaan, misalkan kalian punya kuda yang sonteng, kuda yang di kepalanya putih, berkumpul di satu lapangan bersama kuda-kuda yang hitam, apakah engkau bisa membedakannya? Maka sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, begitu pula aku akan bisa membedakan kalian dari umat-umat Nabi yang lain dengan gurrul muhajjalin, dengan gurroh dan tahjil, yaitu bekas sinar cahaya bekas wudhu kalian. Gurroh itu kalau di kuda itu yang putih di kepalanya, di kendingnya. Maka umat Nabi Muhammad kelak dari kiamat akan bercahaya muka, tangan dan kakinya sebagai bekas wudhunya. Oleh karena itu Rasulullah SAW salah satu gelar beliau juga adalah Sayyidul Gurroh Muhajjalin, pemimpinnya
orang-orang yang bercahaya muka dan tangannya. Makanya kita dalam wudu disunahkan untuk tatwilul ghurrah wa tahjil, untuk ketika membasuh muka jangan pas-pasan mukanya, tetapi lebih luas sedikit, melebihi, supaya mengena ke bagian kepalanya dan juga tengkuknya. Ketika membasuh tangan jangan pas-pas tangannya, tapi lebih sedikit, bahkan sunat sampai ke pundaknya. Demikian juga kaki, sunnah sampai ke ke atas betisnya, ke lututnya. Sampai di atas itu makruh, melewati lutut dan melewati batas-batas pundak tangan itu makruh. Itu sunnah kita untuk wudu, memperpanjang ghurrah dan juga tahjil, supaya nanti cahayanya lebih banyak dan juga lebih terang jika kita sering melakukan wudu. Maka nanti kalau ada umat Nabi Muhammad yang datang kemudian cahayanya seperti kunang-kunang, mungkin wudu cuma sekali setahun, jarang wudu. Tapi kalau wudunya sering, insya Allah maka akan bercahaya, akan terang, sehingga tentu saja yang pertama kali lebih diutamakan Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat adalah umat-umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW. Shaimin shaimat rahimakumullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk manusia. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai sebaik-baik umat. Mengapa? Karena kita adalah umat Nabi yang sebaik-baik Nabi. Apapun yang berhubungan dengan Nabi maka menjadi yang paling baik. Kata ulama, memang kota yang paling afdol, yang paling mulia di muka bumi adalah kota Makkah, kemudian Madinah, kemudian Baitul Maqdis di Palestina. Akan tetapi tanah yang menyimpan jasad yang mulia Rasulullah SAW, di kubur beliau, tanah yang menyimpan jasad Nabi yang mulia itu, kata ulama, lebih mulia daripada Ka'bah, bahkan lebih mulia dari arsy, dari singgasana Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena bersatu dengan jasad yang mulia Rasulullah SAW. Maka kita menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengapa kita menjadi makhluk yang umat yang terbaik? Karena kita adalah umat Nabi yang terbaik. Jadi alhamdulillah wa syukrulillah. Tapi sedikit permasalahan ketika Rasulullah SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah yang Allah anugerahkan umur yang panjang dan amal perbuatan yang baik, diisi umurnya dengan amal perbuatan yang baik. Timbul masalah di sini, bagaimana umat Nabi Muhammad umurnya yang sekitar 60-70 tahun menjadi sebaik-baik umat, padahal umur umat-umat Nabi yang lain ada yang 1000-an tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad hanya 60, 70 dan jarang yang sampai 100 tahun. Maka inilah rahasianya, bagaimana, mengapa umat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Padahal umur umat Nabi Muhammad sedikit. Maka umat Nabi Muhammad diberikan 2 kemuliaan. Yang pertama namanya syaraful makan, yang kedua namanya syarafuz zaman. Jadi keberkahan umur yang singkat ini
bisa menjadi panjang sekali. Barokahnya, nilainya kan ada dua ini, syarafuz makan dan syarafuz zaman. Yang pertama syaraful makan, yaitu tempat yang mulia, yaitu Makkah, Madinah, Baitul Maqdis. Satu kali salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi masiwah illa al-masjidil haram. Satu salat yang dikerjakan di masjidku ini, sabda Rasulullah SAW, Masjid Nabawi Madinah, lebih baik daripada 1000 salat di tempat-tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Artinya satu kali salat di Masjidil Nabawi Madinah, kemudian 1000 kali salat di Islamic Center Mataram misalkan, masih lebih bagus satu kali salat di Masjid Nabawi. Kemudian di Mekah, wa salatun fil Masjidil Haram khairum min mi'ati alfi salatin fi masiwah. Satu kali salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali salat di tempat-tempat yang lain. Subhanallah. Inilah yang kemudian membuat timbangan kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad lebih tinggi daripada umat-umat yang lain. Jadi walaupun sedikit usianya, apabila sudah salat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, bertambah berapa kali? Satu kali menjadi 1000 kali, itu berapa tahun? Kemudian apalagi di Masjidil Haram 100.000 kali, berapa kali lipat keberkahan nilai daripada umur umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah syarafuz zaman, zaman waktu yang mulia. Salah satunya adalah bulan Ramadan, yang sedikit pekerjaan amal ibadah dilipat gandakan dengan berlipat-lipat kali. Dalam riwayat sampai 70 kali lipat dalam bulan Ramadan. Wabil khusus lagi adalah Lailatul Qadar. Jadi bagaimana cara usia yang lebih singkat, lebih besar, lebih mulia, lebih afdal daripada usia-usia Nabi yang demikian lebih umat Nabi lain yang demikian panjangnya nilainya. Ada syaraful makan, ada syaraful zaman. Lebih khusus lagi adalah Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih. Artinya kalau seseorang umat Nabi Muhammad pernah bertemu dengan bulan Ramadan sejak dia balik sampai meninggal 10 kali saja, 10 Ramadan saja, sudah usianya 830-an tahun. Kalau 20 kali umurnya, misalkan 15 tahun dia balik sampai umur 35 tahun, itu sudah berarti usianya 1600-an tahun. Apalagi kalau banyak. Makanya dari sinilah kita umat Nabi Muhammad bisa mengejar ketinggalan atau selisih barokah umur daripada umat-umat Nabi yang lain. Nah, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Rasulullah SAW meminta atau menyuruh kita atau memberikan contoh bagaimana beliau mencari malam Lailatul Qadar. Sebenarnya searan malam Lailatul Qadar ini adalah salah satu rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di bulan Ramadan. Salah satu di malam Ramadan pasti Lailatul Qadar. Apakah tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 30? Itu
adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah rahasiakan? Supaya kita semua umat Nabi Muhammad tiap malam Ramadan itu giat, tekun. Jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar. Ara idap abot-abot tarawih badit malam ini tahun Lailatul Qadar. Maka kita rajin. Ara idap abot-abot berterus baca Quran badit malam ini Lailatul Qadar. Maka dia menjadi tekun. Di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa lebih khusus lagi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala utlubu lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah, tuntutlah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi seperti malam-malam sekarang. Malam-malam sekarang kita kemungkinan besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu semakin besar. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari sebelumnya. Makanya yang penting kita setiap malam tarawih, setiap malam tadarus, setiap malam mendirikan malam-malam Ramadan itu dengan ibadah, maka pasti kita sudah sholat, kita sudah ibadah, kita sudah membaca Al-Quran di Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak melihat tanda-tandanya, misalkan sebagaimana orang mengatakan, orang tua dulu mengatakan ara ai beku, kemudian ara daun kayu sujud atau apa itu. Tidak perlu seperti itu. Yang penting kita sudah ibadah tiap malam, maka pasti kita pernah ibadah di Lailatul Qadar. Jadi walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Lailatul Qadar, tapi ketahuilah bahwa Lailatul Qadar pasti pernah berjumpa denganmu. Disitulah salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya kita yang tidak menghafal Al-Quran secara utuh, biasanya ketika sholat tarawih mulai tanggal 15 Ramadan sudah mengganti ayat tarawih kita. Karena dalam riwayat yang lain juga, pendapat ulama yang lain juga bisa tanggal 17, bisa 10 pertengahan Ramadan juga kemungkinan besar Lailatul Qadar. Bisa ada yang mengatakan tanggal 17, bahkan Imam Syafi'i mengatakan kira-kira tanggal 21 atau tanggal 23 lebih diharapkan oleh beliau Lailatul Qadar tanggal 21 atau tanggal 23 malamnya. Kalau Imam Ahmad Ibnu Hanbal lebih menekankan tanggal 27. Makanya kalau di Mekah, di Madinah, karena mazhab yang resmi kerajaan Saudi Arabia, mazhab Ahmad Ibnu Hanbal, kalau di malam 27 Ramadan di tahun-tahun normal yang tanpa ada wabah seperti sekarang ini, biasanya amat sangat ramai kalau sudah malam tanggal 27 untuk mencari Lailatul Qadar. Imam Ghazali sendiri punya rumus sendiri dalam mencari Lailatul Qadar itu. Dalam kitab beliau mengatakan bahwa jika Ramadan mulai hari Jumat sebagaimana tahun sekarang ini, maka insya Allah akan Lailatul Qadar itu tanggal 27. Ada ulama lain lagi yang mengatakan jika hari Jumat maka 29. Jadi 21, 23, 25, 27, 29 itu adalah kemungkinan terbesar kita akan meraih Lailatul Qadar. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga malam-malam yang lain. Tidak menutup kemungkinan juga dari malam pertama sampai malam ke-30. Karenanya setiap malam harus kita
tekun untuk sholat tarawih, untuk tadarusan Al-Quran dan lain sebagainya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkannya dalam itu Al-Quran pada malam qadar kemuliaan. Mungkin timbul pertanyaan, biasanya kita di Indonesia dan di negara-negara yang lain memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Tetapi kemudian Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan dalam hadis mengatakan untuk mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Apakah ada pertentangan? Tidak. Karena kita memperingati nuzulul Quran, bukan inzalul Quran. Kalau anzala yunzilu, inzal. Jadi proses Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama, namanya Baitul Izzah. Ada rumah namanya Baitul Izzah di atas langit pertama, itu turun lengkap 30 juz secara langsung di malam Lailatul Qadar itu. Akan tetapi turunnya dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuzulnya, turunnya itu berangsur-angsur. Dimulai dari tanggal 17 Ramadan. Maka yang kita peringati itu adalah proses pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Tanggal 17 Ramadan. Itu yang surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu. Kemudian secara munajjaman, secara berangsur-angsur, secara kredit diturunkan sampai 30 juz selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Atau kata ulama secara tahqiq 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kalau inna anzalna, kami telah menurunkan Al-Quran itu dalam arti dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di atas langit yang pertama. Itu langsung 30 juz. Sedangkan nuzulul Quran itu dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau sedang bertahanus, sedang menyepi, menyendiri di Gua Hira di atas gunung atau Jabal Nur di Makkah Al-Mukarramah. Karena beliau sering bertahanus. Ketika mendekati usia 40 tahun, beliau melihat kehidupan di Mekah. Beliau merasa bukan seperti ini seharusnya kita hidup. Maka beliau mulai bertafakur, menyendiri, atau kalau bahasa sekarangnya mungkin melockdown diri beliau di Jabal Nur di Gua Hira. Sering beliau di sana 1 bulan, 2 kembali, habis bekal beliau pulang lagi, ambil bekal kembali lagi. Apalagi di bulan Ramadan beliau biasanya bertahanus di sana sampai pada malam tanggal 17 Ramadan. Di malam hari beliau melihat menghadap ke timur, ada makhluk Allah yang demikian agungnya menghadap ke barat. Itu saja yang kelihatan, tidak kelihatan langit. Demikian agung makhluk Allah itu. Kemudian turun mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah.
Maka Nabi mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Didekap beliau, didekap sampai kesulitan bernapas dia lepas. Iqra, bacalah. Tetap beliau menjawab ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Didekap lagi sampai 3 kalinya, beliau kemudian mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian dituntun oleh malaikat Jibril untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, sampai 5 ayat. Maka itulah yang dikatakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Lailul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzal, turun malaikat-malaikat dan ruh. Siapa ruh ini? Yang turun malaikat-malaikat, warruh, dan ruh. Kata para mufassir, ruh ini adalah malaikat Jibril. Terus mengapa disebut khusus? Bukankah malaikat Jibril termasuk dalam malaikat-malaikat? Kenapa dan malaikat Jibril lagi? Itu untuk menunjukkan kemuliaan daripada malaikat Jibril. Walaupun sebenarnya termasuk. Dikatakan sebagai bin atfil khas alal am. Disebut secara khusus, maktub kepada yang umum untuk menunjukkan pengagungan terhadap beliau. Sama seperti kalau kita mengatakan kita telah dihadiri oleh guru dari sekolah ini dan juga kepala sekolahnya. Padahal kepala sekolah termasuk guru, tetapi disebut dan kepala sekolahnya untuk menunjukkan kekhususannya, bahwasanya kepala sekolah ini adalah lebih tinggi daripada guru-guru yang lain. Maka demikian pula ketika dikatakan tanazzalul malaikatu warruh, disebut ruh dan ruh padahal termasuk dalam malaikat untuk menunjukkan kemuliaan daripada malaikat Jibril. Kemudian malaikat dipimpin oleh ruh ini, oleh Ruhul Kudus, oleh malaikat Jibril, datang mencari orang-orang Islam, mengucapkan salamun, mengucapkan salam, assalamualaikum. Masuk ke rumah ketemu dengan kita sedang baca Quran, salamun alaikum, assalamualaikum, selamat, sedang baca Al-Quran. Datang ke rumah ketemu sedang mutalaah, sedang sholat tarawih, subhanallah. Datang ke rumah ini, malaikat terus mencari, berpencar untuk mengucapkan salam kepada umat-umat Islam, dan ketika bertemu sedang membaca, sedang beramal ibadah kebaikan, sedang sholat, sedang baca Al-Quran, alangkah senangnya, alangkah gembiranya, alangkah bersyukurnya. Tentu alangkah menyesalnya apabila ketika malaikat datang mengadakan assalamualaikum ternyata sedang maksiat, na'udzubillah min dzalik. Ketika assalamualaikum sedang melakukan dosa, maka ini terjadi sampai matla'il fajar, sampai terbit matahari. Di satu riwayat juga dikatakan bahwasanya semua rumah-rumah, tempat-tempat hunian orang-orang Islam akan didatangi oleh malaikat untuk mengucapkan salam, kecuali rumah yang ada memelihara anjing dan juga ada patung di dalamnya, tidak masuk di sana. Menurut riwayat tersebut, anjing yang tidak ada faedahnya. Kalau anjing dipelihara untuk menjaga dari pencuri, atau anjing yang dilatih untuk misalkan untuk anjing kepolisian yang dilatih untuk menjadi ahli, itu tidak mengapa dan diizinkan. Tapi kalau memelihara anjing hanya untuk kesenangan, ini yang ulama mengatakan malaikat tidak akan
masuk ke rumah yang ada itu. Dan juga patung-patung yang dimuliakan, yang dihormati, itu juga membuat malaikat tidak akan masuk ke sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk ketika para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril turun di malam kemuliaan Lailatul Qadar itu, kita isi malam itu dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat malam, sehingga benar-benar kita mendapatkan kemuliaan malam itu, sehingga walaupun umur kita secara hitungan mungkin lebih singkat daripada umur umat-umat Nabi yang lain, akan tapi secara nilai umur kita menjadi lebih panjang daripada umat-umat yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh rugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan Ramadan dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.